Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yamas semuanya. Malam ini kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang jiwa. Ini yang agak panjang kita tentang jiwa ini nanti ya, sampai nanti kita akan melihat apa hasil dari segala ujian ini. Nanti kita lihat apa saja ujian itu dan bagaimana keluar dari ujian itu. Nah, malam hari ini kita lebih memperdalam lagi ujian tentang kelapangan dan penderitaan, yang di sana nanti juga akan ada bagaimana kita kelabakan ya dalam zona ujian kelapangan itu maupun dalam penderitaan itu. Ya, kita telah tahu sebelumnya dengan ayat bahwa Allah memberi jiwa itu kesempurnaan penciptaannya dan mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Dan beruntung orang yang menyucikannya dan merugi orang yang mengotorinya. Ini saja yang harus kita lihat dulu ya. Dan jangan lupa lagi jiwa itu adalah hati dan roh ya. Hati dan roh adalah jiwa, pembentuk jiwa. Nah, kalau kita lanjutkan bahwa kalau kita secara grafis ya, mari kita lihat bagaimana manusia itu menjalankan kehidupan dari umur 0 sampai lebih dari 65 tahun atau di antaranya ini ya, dan lahir sampai kematian. Nah, itulah yang akan dijalankan oleh manusia dengan berbagai haru biru kehidupan, peristiwa, dan juga rasa. Nah, ini akan dijalankan. Kemudian disitulah muncul nanti wujud dan takwa dari setiap aktivitas atau kejadian yang ada. Ya, nah ini akan dijalani oleh jiwa. Tetapi di dalam perjalanannya itu, ya, kalau kita tidak tahu bahwa di situ sebenarnya ada rahasia. Ya, kalau kita melihat hanya dalam secara fisik seperti ini, maka banyak percanggahan manusia dalam membahasnya. Tetapi kalau kita sudah sampai kepada tahap bahwa yang menjalani adalah jiwa, jiwa itu menjalankan sesuai dengan kitab takdirnya, lalu di dalam menjalankan itu ada si pembisik yaitu iblis. Nah, inilah yang akan kita jalankan, jiwa menjalankan kehidupannya. Dan barulah kita bisa nanti melihat dia sebagai sandiwara pada akhirnya. Ya, sandiwara ilahi. Ya. Nah, di samping fujur dan takwa, ya, di samping fujur dan takwa, jiwa manusia juga diberi ujian. Ini ujiannya. Ujian kelapangan dan ujian penderitaan. Ujian pengakuan dan ujian pemilikan. Nah, pengakuan dan pemilikan ini biasanya adalah hasil dari kelapangan ini. Nanti akan kita bahas tuntas itu. Nah, di samping itu ada yang tak kalah kerasnya, yaitu dosa dan maksiat. Nah, ini nanti masuk kepada seluruh kajian kita. Ya, bagaimana nanti manusia itu berada dalam zona kelabakannya masing-masing. Dan semua itu ujian itu sama beratnya, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, ini nanti akan kita lihat secara detail ya. Malam ini kita akan lihat yaitu tentang bagaimana jiwa itu mengalami cobaan ya. Tadi sudah kita lihat ada ujian kelapangan, ada ujian pengakuan dan pemilikan, ada ujian tentang dosa dan maksiat. Ya, ini yang akan kita lihat ya. Nah, ujian yang kita lihat semua sekarang adalah ujian kelapangan dan penderitaan ini. Ya, mari kita lihat. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana jiwa bertumbuh, fase wujud dan takwa berdasarkan usia sudah kita lihat. Bagaimana trauma masa kecil mempengaruhi kehidupan manusia untuk masa-masa dewasanya. Bagaimana fase kritis pembentukan karakter. Ini sudah kita lihat pada kajian-kajian sebelumnya. Maka pada malam ini jiwa diberi ujian dan cobaan. Dan khusus malam ini kita akan lihat lebih dalam lagi ujian tentang kelapangan dan penderitaan ini. Ini akan kita lihat di dalam. Ujian tentang kelapangan dan penderitaan itu, kalau kita buat secara struktur sebuah gunung, dia akan terdiri dari berbagai macam kenikmatan dunia. Nah, nanti kita lihat
kenikmatan dunia ini ada yang di bawahnya apa, lebih tinggi lagi apa, lebih tinggi lagi apa, lebih tinggi lagi apa, yang paling tingginya apa. Nah, nanti kita buat dia sebagai struktur ya yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, bukan hanya seperti ini nih, kita tidak jelas ini yang mana yang bawah, mana yang lebih tinggi, dan mana yang di pertengahan ya. Tapi intinya di sini kita lihat ada kenikmatan kehidupan dunia, mulai dari harta benda ya, kemudian dari apa namanya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Di sini ada di situ. Nah, nanti ada satu lagi gunung apa yang disebut dengan gunung penderitaan hidup. Penderitaan hidup ini tidak terstruktur dengan baik. Tapi kita melihat bagaimana dia bermacam-macam ya, mulai dari penderitaan tubuh, ada lagi bencana alam dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita buat lebih terstruktur dan apa pengaruhnya terhadap jiwa. Nah, itu yang akan kita buat nanti ya. Nah, mari kita lihat khusus tentang kelapangan dan penderitaan dulu ya. Nah, malam ini kita bahas secara tuntas nanti bagaimana kelapangan atau nikmat dunia ini menjadi ujian bagi kita. Mari kita lihat. Kalau kita strukturkan level-level dari kenikmatan atau kelapangan hidup ini, dari bawah mulai dari tubuh manusia atau penampilannya. Nanti kita bahas apa-apa saja. Nah, kenapa dia berada di paling bawah? Di atas itu ada harta, ujian jabatan, setelah itu lagi ujian popularitas, ujian ilmu, dan ujian spiritualitas. Semuanya ujian sebenarnya. Untuk apa diuji? Nah, ujian ini ya gunanya adalah untuk rangkaian ujian kehidupan yang datang dalam bentuk kenikmatan, kemudahan, kemampuan, dan keberhasilan. Fungsinya adalah menguji apakah jiwa tetap melihat semua itu sebagai titipan Allah. Ini dia. Ya, apakah dengan semua kenikmatan, kemudahan, kemampuan, dan keberhasilan yang kita dapatkan di dalam hidup itu, kita tetap bisa melihatnya sebagai titipan Allah, atau mulai kita membangun itu sebagai identitas diri kita. Artinya, itu adalah kepemilikan kita, kelebihan kita, ya, padahal itu hanya diberikan oleh Allah. Tetapi itu mulai kita bangun sebagai identitas diri kita. Nah, ini ujian kelapangan itu gunanya ini, menguji apakah kita bisa melihat itu sebagai titipan atau mulai kita anggap dia sebagai milik kita. Nah, dua itu yang akan menjadi zona kenapa itu dibuat cobaan atau ujian. Dia akan berbeda nanti dengan ujian tentang dosa dan maksiat. Ya, dan bagaimana nanti zona kelapangan ini akan membentuk zona ujian berikutnya yang lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, yaitu ujian kepemilikan dan pengakuan kita terhadap semua yang ada pada diri kita. Tapi malam ini kita khusus tentang kelapangan dan penderitaan. Mari kita lihat struktur ujian kelapangan hidup di dunia ini. Kita lihat pertama paling bawah ya, paling bawah dasar tadi ujian tubuh dan penampilan. Nah, ini sering kita hadapi, yaitu bagaimana keadaan daripada fisik kita, yaitu wajah yang tampan misalnya, atau cantik ya, atau kulit kita bagaimana ya, atau mata kita seperti apa, si mata biru dan sebagainya, hidung yang mancung dan sebagainya ya. Kemudian tubuh yang atletis ya, ini juga sehat ya, stamina yang kuat. Bagaimana kita disukai oleh orang lain dan mudah diterima lingkungan, terlihat meyakinkan. Nah, ini adalah hanya ujian tingkat bawah. Tetapi ini sudah mulai membuat orang itu merasa memiliki semua. Aku yang tampan, aku yang cantik, aku yang kuat. Nah, itu nanti yang membuat orang kelabakan itu. Ya. Lalu apa ujiannya? Apakah muncul rasa mulai muncul di dalam diri kita? Apa rasanya? Aku lebih unggul dari orang lain.
Nah, itu dia ya, karena fisik kita umpamanya kuat ya, atau disukai orang, maka muncul aku lebih unggul dari orang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita ingin dipuji, dalam bahasa agamanya itu adalah ria ya. Kemudian ingin dilihat ya, sama ria juga. Percaya diri yang berlebihan, sombong mulai di situ ya. Ketergantungan pada penampilan. Nah, ujian paling dasar dalam kelapangan itu adalah ujian dalam fisik kita sendiri, ya. Itu mulai dari mana? Ya mulai dari apa? Mulai dari umur remaja itu sudah mulai itu, ya. Nah, itu adalah ujian tubuh dan fisik penampilan. Lalu berikutnya apa? Ya, ujian harta. Nah, ujian harta setelah fisik kita ya, maka mulai naik sedikit. Itu mulai tentang harta. Contoh kelapangannya apa? Bisnis kita lancar ya, apa saja yang kita lakukan menjadi uang gitu kan. Penghasilan besar, aset kita bertambah ya, peluang terbuka luas untuk apa-apa yang kita lakukan. Mudah mendapatkan rezeki. Nah, ini adalah ujian ya. Apa yang diuji di sini yaitu apakah hati kita mulai merasa aman karena uang. Nah, ini dia. Ya, kita menyimpan uang di bank gitu kan, kita aman ya, merasa aman di situ ya. Bisnis kita lancar, seakan-akan kita merasa aman untuk kehidupan sampai masa tua dan sebagainya ya. Kemudian mulai kita ada yang menunda ibadah ya, sulit untuk berbagi karena di sini muncul muncul rasa tidak mau berbagi. Itu adalah ya apa istilahnya itu Bang Bayu, lupa saya. Ya, sulit berbagi ya. Kemudian ya pelit, Egois itu. pelit ya, pelit, Kikir ya. pelit dan sebagainya, kikir ya. Merasa berhasil ya, merasa hasil usaha sendiri. Nah, inilah nanti mulai kalau harta ini sudah mulai, itu adalah untuk diri kita sendiri. Belum lagi nanti bagaimana harta ini bisa memecah belah ya. Bagaimana bisa memecah belah bisa memecah belah antar keluarga ya, bisa memecah belah antar persahabatan, memecah belah antar guru dan murid, bisa besar lagi pengaruhnya nanti. Tetapi kita melihat secara lebih umum dulu, yaitu bagaimana bisnis kita lancar, penghasilan besar, aset bertambah, peluang terbuka, ya. Kemudian apalagi di zaman medsos seperti ini, gitu, apa saja bisa jadi uang, ya, bisa jadi uang semua. Nah, kita mulai merasa aman karena uang, karena harta. Ya, kita mulai melupakan pokoknya ya, bagaimana berdoa, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, minta tolong kepada Allah, itu kadang-kadang kita lupa. Itu ujian harta. Yang berikutnya ujian jabatan. Setelah harta ya jabatan, mulai jabatan di situ ya. Karena orang dalam kehidupan mulai dipercaya untuk memimpin. Ini adalah di dalam pekerjaan kita. Diberi tanggung jawab ya, punya pengaruh untuk memutuskan ya, apa-apa di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi dan sebagainya. Bahkan kita mulai dihormati secara struktural. Nah, ini jabatan ya, di perusahaan bisa, di pemerintahan bisa, ya, di perusahaan swasta atau pemerintah di BUMN ya, apalagi di secara struktural ya, jabatan di pemerintahan. Ini lebih keras lagi ujiannya. Apa yang diuji? Karena disitulah muncul rasa ingin ya, ujiannya apakah muncul rasa ingin dikendalikan orang lain, takut kehilangan posisi, menikmati penghormatan orang lain ya. Ini dia, takut kehilangan posisi, kita sudah mulai itu ya, yang sudah mempunyai tanggung jawab dihormati secara struktural, takut kehilangan posisi ya. Kalau takut kehilangan posisi, maka ingin dikendalikan oleh orang lain ya. Mencari apa? Mencari sandaran kita kepada orang lain, kepada atasan umpamanya kayak gitu. Ya, ini ujian jabatan. Berikutnya adalah
ujian popularitas. Ya, di sini ini jangkauannya lebih luas lagi. Yang popularitas atau jabatan tadi mungkin di sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau popularitas ya mungkin di sebuah negara ya, di masyarakat, di sebuah komunitas ya. Dia punya jamaah, punya murid, punya pengikut. Nah, ini popularitas ya. Dan kita di sini di Yamas, popularitas yang populer adalah Allah, yang tetap Allah yang populer. Ya, kita tidak populer sedikit pun ya. Ini yang perlu dijaga betul. Nah, bagaimana ujiannya? Apakah hati mulai hidup dari validasi manusia? Ya, validasi itu kalau dalam medsos itu like ya, di like oleh orang lain atau tidak, atau dislike ya. Itu dia ya, validasi umat manusia lain terhadap apa yang kita ingin divalidasi, diakui ya, popularitas kita itu. Kalau tidak diakui, maka kita mulai rasa kecewa kita. Berikutnya apa? Ya, ilmu. Ini lebih tinggi lagi dari popularitas, ya. Karena di apa namanya, di YouTube juga sekarang orang sangat intens ya mengatakan bahwa mereka mengetahui banyak rahasia ini, rahasia itu, rahasia akhirat, rahasia doa ya dan sebagainya. Semuanya dari situ. Bagaimana kehidupan kita ini? Kenapa kita tidak doa-doa kita tidak didengar gitu ya? Maka saya bukakan rahasianya dengan cara ini, cara ini, cara ini. Nah, ini mulai ilmu kita mulai menjadi sebuah ujian bagi kita. Ya, ada yang mampu menjelaskan agama ya dengan berbagai dalil-dalil ya, dalil sandarannya dari riwayat ini, riwayat guru itu dan sebagainya. Cepat menangkap hikmah ya, cakap menangkap hikmah itu adalah bisa memahami memahami ilmu-ilmu yang tadinya mungkin tidak tidak begitu familiar dipahami oleh masyarakat, tetapi mereka bisa menangkap hikmah di balik itu. Nah, ini adalah ujian ya. Kemudian dipercaya sebagai rujukan. Ini banyak yang ada sekarang di YouTube ya. Nah, ujiannya adalah apakah muncul merasa paling benar sekarang. Ujiannya merasa paling benar, sulit menerima masukan ya. Diberikan pertanyaan, diberikan masukan, kemudian dijawab dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang kasar ya atau menghina. Nah, ini banyak mulai di situ ya. Dan yang paling ini lagi lah merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, ini nanti lebih dekat kepada aku dan kepemilikanku, dan aku lebih baik dari kamu. Nah, itu adalah ilmu yang tertinggi dimiliki oleh iblis nanti. Kita akan masuk ke sana nanti. Ya. Nah, kemudian apa? Ujian spiritualitas. Ini juga paling halus ujiannya. Contoh kelapangannya, ya kita mulai mudah khusyuk, ya, mudah zikrullah, ya, mudah hadir hati kepada Allah, kemudian merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, ini apakah akan menjadi sebuah rasa, apakah aku sudah sampai atau apakah aku semakin menjadi hamba? Nah, ini dia, ya. Nah, ini aku sudah sampai, ini yang banyak sekarang nih. Ya, aku sampaikan rahasia ini, rahasia ini, rahasia ini, ya. Sehingga kamu harus masuk ke sini supaya hidup kamu berubah, ya. Salat kamu bisa lebih baik dan sebagainya. Ini ujian spiritualitas ini adalah paling halus, ya. Paling halus, tapi kadang-kadang tidak terasa sebagai ujian, ya. Ya. Nah, intinya dari kelapangan ini adalah ujian paling halus sebelum keakuan muncul. Kenapa? Karena kelapangan adalah fase pembentukan aku mampu. Nah, kalau sudah ada aku mampu, maka setelah itu baru akan muncul aku sebagai pemilik itu, kemampuan itu. Ya, nah ini rahasianya dari sini. Jadi kelapangan akan membuat kita kenaikan keakuan dan kepemilikan. Nah, ini di dalam syarahan minggu depan atau 2 minggu lagi akan kita bahas bagaimana perubahan ini dari kemudahan kemudian menjadi aku mampu, menjadi aku sebagai pemilik dari kemampuan itu.
Nah, ini yang kita bahas nanti. Tapi sampai saat ini, sekarang hanya sampai di situ bahasan kita. Lalu kita lihat bagaimana penderitaan dunia. Ini ya beda lagi. Secara gunung penderitaan ya, penderitaan itu mulai dari mana? Mulai dari ada ujian bencana alam. Itu paling dasar sekali. Nanti apa yang diuji di situ kita bahas. Ujian pengkhianatan, ujian penyakit, ujian ekonomi, ujian kegagalan, dan yang paling tinggi adalah ujian kehilangan. Nah, apa itu masing-masing ujian itu? Mari kita bahas ya. Ujian penderitaan ini. Gunung penderitaan adalah rangkaian ujian kehidupan yang datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, tekanan, dan kesempitan hidup. Ya, yang berfungsi memutus ketergantungan jiwa kepada selain Allah dan menguji apakah jiwa tetap menerima keputusan takdir dengan patuh secara 100% menjalankan keputusan itu dan ridho, tidak memikirkan, tidak ngedumel, tidak menetapkan, dan tidak mempertanyakan kebijakan Allah. Nah, itu ya gunanya ini sebenarnya. Mari kita lihat masing-masing gunung itu apa. Ya, ujian gunung penderitaan seperti apa. Nah, ini lapisan paling bawah sebenarnya, yaitu apa? Banjir, ya, gempa, kebakaran, ya, kebakaran apa saja, rumah, toko, ya, ataupun semuanya. Kemudian pandemi lingkungan, ya. Pak, walaupun dampaknya luas, sebenarnya ini lebih di bawah. Kenapa dia di bawah? Ya, karena dampaknya secara psikologis itu kepada anggapan kita bahwa semua itu masih berasal dari luar, ya, bukan di dalam diri kita. Itu kita jadi shock, kita panik, merasa tidak aman. Nah, ini belum menyentuh identitas diri kita, belum menyentuh diri kita sendiri. Apalagi semua banjir, gempa bumi, kebakaran rumah, pandemi lingkungan ini tidak menyentuh kita atau keluarga kita, ya. Dan itu dampaknya masih sangat kecil, ya. Paling kita hanya sampaikan aduh ikut berduka cita atau ikut susah atau sedih mendengarkannya gitu ya. Baru sampai di situ. Nah, itu bencana alam. Dia masih berada pada dasar yang paling bawah. Di atas itu apa? Ujian pengkhianatan. Nah, ini mulai terasa, ya. Pasangan selingkuh, ya itu ada, ya ada. Kalau yang muda mungkin masih dalam berpacaran atau apa. Kalau yang sudah bersuami, ya, dia atau berkeluarga, ada suaminya atau istrinya selingkuh. Mulai itu ada pengkhianatan di situ. Sahabat menikam dari belakang, ya. Ini bisa di dalam dalam berbagai organisasi, ya, dalam perusahaan dan sebagainya. Di dalam bekerja juga ada rekan kerja menjatuhkan, sikut menyikut di dalam pekerjaan. Yang kita kira tadinya teman atau sahabat karib kita, ternyata orang itu berkhianat kepada kita. Nah, ini ada di atas. Ini adalah di atas ujian bencana. Karena dia menyangkut diri kita sendiri, ya. Mulai menyentuh zona hati kita, bukan sekadar lingkungan luar saja. Maka yang dampaknya kepada kita itu mulai kehilangan kepercayaan, luka emosional, dan rasa ditolak oleh keluarga atau lingkungan atau sahabat kita. Ini dia, cukup besar, cukup pengaruhnya mulai menyentuh kita. Dia menyentuh mulai pikiran kita dan perasaan kita. Itu zona hati, ya. Hati di sini adalah hati rohani, yaitu pikiran dan perasaan kita atau jiwa. Berikutnya apa? Penyakit. Nah, ini lebih dalam lagi karena dia lebih kepada diri kita, ya. Penyakit biasa apa saja, ya, ada diabetes, ya, stroke, cancer, kan, penyakit kronis lainnya. Nah, ini, ya, dampaknya tubuh melemah, mulai mempengaruhi tubuh kita. Tadinya tubuh kita yang merasa gagah, kuat, ya, itu tubuh mulai melemah, ya. Rasa takut mati muncul. Nah, ini ya dia, ya. Rasa tidak berdaya.
Kenapa ini lebih tinggi dari dari pengkhianatan tadi? Karena tubuh adalah kendaraan atau identitas manusia untuk kehidupan di dunia ini. Saat tubuh terganggu, manusia mulai sadar bahwa dirinya tidak berkuasa. Mudah-mudahan tidak sadar tidak berkuasa. Yang masalah adalah tidak sadar bahwa kita tidak berkuasa, sehingga yang muncul adalah bukan hanya ini, ada dampaknya lagi nanti, ya. Bagaimana kita protes kepada Allah, bagaimana kita tidak menerima, ya, menghujat dan sebagainya. Nah, di sini nanti muncul, ya, penyakit. Ini berbahaya, lebih tinggi daripada pengkhianatan, ya. Lebih tinggi lagi dari apa tadi, ya, dari ujian apa tadi yang pertama itu, nanti kita lihat lagi, ya. Kemudian yang ke tingkat berikutnya apa? Ujian ekonomi. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya atau rasanya atau dampaknya secara batin kita itu bangkrut, ya, kehilangan pekerjaan, utang menumpuk, usaha runtuh. Nah, ini dia lebih besar ya. Nah, ini banyak yang dialami oleh manusia sekarang. Manusia kelabakan. Kenapa kelabakan? Karena mereka tidak berhasil membina jiwanya, memperkuat jiwanya supaya bisa menghadapi keadaan seperti ini. Ya, nah muncul itu rasa gagal sebagai kepala keluarga. Ini berat, ya. Hilang status sosial kita. Yang tadinya status sosial kita tinggi, tiba-tiba karena bangkrut orang tidak menganggap kita lagi, maka rasa hilang status sosial kita. Hilang rasa aman masa depan kita. Ya, ini berat, ya. Seakan-akan hidup kita bagaimana nanti setahun lagi, bagaimana 2 tahun, bagaimana saat tua nanti. Ya, ada muncul kebangkrutan ini mempunyai dampak yang lebih besar lagi. Nah, kenapa? Karena ekonomi ini menyentuh rasa aman. Ya, rasa aman kita, harga diri dan peran sosial kita. Bukan lagi hanya sebagai dampak luar, tetapi sudah mempengaruhi kepada dampak terhadap diri kita sendiri. Ya, itu. Kemudian ujian kegagalan. Nah, ini lebih tinggi daripada ujian tadi, ujian ekonomi, ya, ujian kegagalan, ya. Kegagalan apa? Gagal dalam berkarir, ya, gagal dalam pendidikan, ya, gagal dalam dakwah, juga ada dalam dakwah. Sehingga orang mengatakan sudah capek-capek dakwah, kenapa hasilnya sedikit? Itu ada kegagalan di situ. Gagal dalam proyek-proyek besar, ada, ya. Nah, dampaknya mulai runtuh identitas diri kita, merasa tidak berguna dan kehilangan arah hidup. Nah, ini adalah contoh-contoh saja, ya. Dia tidak berguna, saya ternyata orang-orang sudah tidak menganggap diri saya dan sebagainya. Nah, disinilah muncul, ya, krisis eksistensial manusia. Apa maksudnya? Yaitu orang mulai mempertanyakan kayak ini siapa sebenarnya? Kenapa saya bisa gagal begini, ya? Apa salah saya? Nah, ini mulai seperti itu. Dia krisis eksistensialnya, mempertanyakan dirinya, bisa saja mempertanyakan dirinya kepada orang lain atau mempertanyakan dirinya kepada Allah. Ya, kenapa begini ya Allah? Nah, itu dia. Ujian kegagalan semakin tinggi tingkatannya. Nah, ujian kehilangan. Nah, ini puncaknya adalah ujian kehilangan. Apa? Kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan guru spiritual, kehilangan makna. Nah, ini adalah kenapa dia paling tinggi, karena menyentuh inti keterikatan jiwa kita. Ya, kehilangan pasangan, kita merasa terikat dengan pasangan kita selama ini. Bagaimana kehilangan anak, terikat dengan anak kita. Kehilangan orang tua, bagaimana kita terikat atau istilahnya itu binding dengan apa saja. Apalagi dengan guru spiritual. Ya, kalau binding dengan guru spiritual, maka kita akan merasa kelabakan. Tetapi kalau guru spiritual kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hussein, guru kita, Hussein bin Abdul Latif, bahwa muliakan Allah, populerkan Allah, saya jangan dianggap, ya.
Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan beliau untuk membuat kita tidak menjadi binding dengan beliau. Tapi sebagai guru dan murid kita tetap menghargai beliau, menghormati beliau, tetap hanya menghormati beliau. Ya. Nah, dampak dari kehilangan ujian kehilangan ini adalah kehancuran identitas yang terdalam. Nah, ini dia, beratnya di situ. Kehampaan eksistensial, krisis makna secara total dia. Ya, hilang, habis kita rasanya karena tempat kita mengikatkan diri hilang, ya. Hilang dia. Nah, itulah nanti yang membutuhkan bagaimana kita meningkatkan ketahanan jiwa kita yang darinya biasa saja, ya alamiah saja, kita tingkatkan dengan apa? Dengan cara-cara yang dibawa oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, yaitu yang kita singkatkan sekarang menjadi Teologi Sufistik Yamas Indonesia. Nah, bagaimana itu nanti? Ya, nah intinya adalah secara makna spiritualnya bisa kita tajamkan. Penderitaan adalah alat Allah untuk memutus ketergantungan jiwa kepada selain darinya. Nah, ini dia penderitaan itu. Karena penderitaan bukan sekadar ujian sabar, tetapi alat pembersih dari sandaran batin kita selain dari Allah. Copot itu, kata Allah. Itu dia. Ya, itu adalah gunung penderitaan. Nah, bagaimana fase pembentukannya? Kita ulas sedikit fase pembentukannya. Ya. Mari kita lihat fase pembentukannya. Kita ke grafik ini saja. Ya, bagaimana umur, kemudian intensitas ujiannya. Intensitas itu kekuatan ujiannya. Maksudnya seperti ini. Pada umur 0 sampai 7 tahun, ya, intensitasnya kecil. Artinya apa? Ujiannya kecil, ya, penderitaannya kecil, dan kenikmatannya juga kecil. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana secara alamiah bayi juga tidak terlalu berat menerima ujian itu. Nah, bagaimana umur 7 sampai 12 sampai 35 tahun. Nah, ini mulai naik nih, ya. Penderitaan mulai naik, tetapi kenikmatannya juga naik, terutama umur-umur remaja. Di sini mulai permainan hormonal mulai di sini. Ya, hormonal ada di sini. Ya, penderitaannya masih rendah, nggak ada apa-apanya gitu. Tetapi pada umur 35 sampai 50, ya, penderitaan dan kenikmatannya mulai naik tajam. Ya, boleh dikatakan hampir sama lah, naik dia di sini. Yang tadinya waktu bayi hanya intensitas atau dampaknya hanya kecil, level 2, ya level 2 itu lebih rendah, ya lebih rendah aja. Ini adalah skala 1 sampai 10 ini, ya. Kalau sakitnya, kalau dipukul sakitnya level berapa gitu ya. Nah, ini level 1. Kalau dipukul dengan keras, itu sakitnya sampai level 9. Maksudnya itu. Ya. Nah, ujiannya itu di umur 35 sampai 20 sampai 35 ini mulai meningkat. 35 sampai berikutnya itu puncaknya itu ada di 35 sampai 50. Puncaknya di sini. Nah, kita lihat nanti ya apa contoh-contoh dari itu ya, di umur-umur pembentukan ini. Nah, kita lihat di 0 sampai 12 fase pembentukan, ya 13 sampai 35 ini adalah fase pendakian gunungnya, dan puncak gunungnya 35 sampai 50, dan lebih dari 50 ini adalah fase penurunan gunung ujian manusia. Tetapi masih ada kenaikan ujian eksistensi nanti. Nah, ini nanti next arahan ya, ego bagaimana. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini sekilas ya. Bagaimana fase pembentukan itu? Ya, sederhana. Kita ulas ini karena sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Tapi ini secara sepintas saja ya. Nah, di dalam fase ini itu belum ada konsep kepemilikan, belum ada ambisi dunia, belum ada identitas sosial, belum ada beban tanggung jawab. Yang terjadi adalah pembentukan emosi dasar, memori dasar, rasa aman terhadap kehidupan makna spiritual. Nanti fondasi ini dia akan menjadi penstabil jiwa di masa depan. Tapi ini sangat penting sekali. Kalau ingin merubah suatu kaum, berubahlah mulai dari sini 0 sampai 2 tahun sampai berikutnya.
Ya, jangan hanya merubah pimpinan, jangan hanya merubah anggota dewan, anggota dan sebagainya. Enggak, itu enggak ada, kecil manfaatnya, ya. Itu ya fase fitrah dasar. Nah, ini contohnya saja, ya. Nah, contoh lagi di umur berapa yang kita mau ambil contoh, ya, yang lebih apa? Lebih berat. Nah, ini di umur 13 sampai 20 tahun. Ini apa dia? Ya, fase tanjakan pertama itu atau mulai adanya kelapangan tentang syahwat, ya, muncul itu nafsu, nafsu atau apa namanya, seksual dan sebagainya muncul di situ, ya, popularitas, kebebasan, gaya hidup, ingin cepat sukses dan sebagainya. Maka di sini juga muncul ada patah hati, krisis identitas, tekanan pergaulan dan merasa tidak dihargai. Nah, ini di fase yang keempat tadi. Maknanya fase pertama yang bisa membuat manusia kelabakan jika tidak ada fondasi, nanti fondasinya ini adalah zikrullah nanti, ya, maka mudah fujur masuk. Nah, kenapa zikrullah? Karena sudah kita tahu bahwa kalau kita tanpa zikrullah, pikiran atau minda atau pikiran kita ini diisi dengan kenikmatan dunia tadi. Semuanya ada di dalam diri kita, ya, di dalam pikiran kita. Kalau zikrullah, karena kita ingat Allah, maka semua hilang dari pikiran kita. Nah, itu maksudnya. Ini nanti kita bahas dalam bagaimana teologi sufistik yang masih Indonesia mengeluarkan manusia dari zona kelabakan ini. Itu di usia berapa tadi? Usia 13 sampai 20. Nah, kita lihat lagi usia 35 sampai 50 contohnya. Contoh saja, ya. Kita ulang sedikit, ya. Nah, usia 30 sampai 35 fase puncak gunung ini itu gunung kelapangan maksimum di sini kalau lapang, ya. Kalau berhasil di dalam kehidupan, maka puncak gunung kelapangannya di situ maksimum. Apa jabatannya? Orang pada puncak-puncak jabatannya. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi GM, atau mungkin ada yang sudah sampai jadi direktur di sini. Ya, pengaruh mulai muncul di sini. Ya, pengaruh dalam organisasi atau pengaruh dalam perusahaan, ya, pengaruh dalam kehidupan sosial juga bisa. Ya, reputasi meningkat. Ya, kemudian jaringan juga meningkat, kekuasaan meningkat. Ini adalah kelapangan yang muncul pada fase-fase ini. Ya, kemudian gunung penderitaannya juga maksimum. Apa? Tanggung jawab keluarga menjadi lebih besar. Ya, saat itu ada orang tua yang sakit, banyak biaya pendidikan anak bagaimana, krisis makna kehidupan, konflik, ya, relasi yang serius muncul di sini di puncak-puncak usia ini. Kalau dalam masalah psikologi, ini adalah masalah pubertas yang kedua contohnya di situ, ya. Konflik relasi yang serius, penyakit mulai muncul. Nah, ini dia pada fase puncak 35 sampai 50, ya. Maka ini fase yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Jika penyucian jiwa belum stabil, lahir zona kelabakan besar. Nanti kita lihat gambarannya seperti apa, ya. Ini umur 30 sampai 50. Nah, di atas itu, ya, 50 sampai 65 ini adalah zona penurunan kelapangan dunia. Mulai menurun. Apa? Kelapangan mulai menurun, penderitaan eksistensial meningkat, ya. Uh, Kelapangannya banyak, kenikmatannya tubuh kita mulai menurun, tetapi eksistensialnya tetap meningkat, ya. Meningkat penderitaannya, penolakan, ya. Kenapa? Pertanyaannya di sini lebih berat di sini, ya. Karena tidak menerima soalnya, ya. Kita tadinya berhasil, tiba-tiba sekarang ada gagal gitu, ya. Maka penolakannya ada di situ. Maka disitulah mulai muncul penyakit kronis, ya. Kehilangan posisi sosial, anak tidak sesuai harapan, rasa tidak lagi dibutuhkan dan sebagainya, ya. Ini makna spiritualnya, fase munculnya ini penyesalan, keras kepala, atau kebijaksanaan yang tergantung kepada kondisi hati. Nah, ini dia, ya. Penyesalan, kenapa begini? Kenapa dulu saya tidak seperti itu? Nah, itu dia, ya. Keras kepala. Keras kepala ini maksudnya kalau diberitahu tidak pernah bisa menerima lagi, ya. Bagaimana mau menerima? Dia sudah menjadi satu
karakter kita, ya, karakter kita yang kita bina dari waktu muda. Itu dia. Itu tadi fase penderitaan ya, pembangunannya kita contohkan ya. Kemudian apa? Zona kelabakan. Nah ini dia zona kelabakan. Zona kelabakan itu adalah wilayah ketika intensitas ujian atau takdir lebih tinggi dari kapasitas atau stabilitas jiwa. Zona kelabakan bukan terjadi karena ujian terlalu berat, tetapi karena penyucian jiwanya terlambat. Terlambat penyucian jiwanya yang harusnya kita bina, kita sesuai lebih tinggi dari gunung ujian tadi, tetapi kita terlambat. Zona kelabakan bukan ditentukan oleh beratnya ujian hidup, tetapi oleh cepat atau lambatnya penyucian jiwa dimulai. Ya, nah nanti di TSI kita lihat bahwa TSYI, Teologi Sofistik Yamas Indonesia, tidak menurunkan tinggi gunungnya, tidak kita turunkan, enggak. Ya, tapi kapasitas jiwanya kita naikkan. Nah, ini kita lihat nih. Mari kita lihat. Ini pada awalnya. Ini tadi gunung penderitaan mulai naik. Ya, pada usia-usia matang naik, kemudian turun. Ya, turun ya. Kenapa usia juga turun ya, penderitaan pasti turun lah, sedikit turunnya. Tapi kenikmatan ya mulai naik tinggi, puncak kenikmatannya mulai menurun lebih cepat daripada penderitaan. Penderitaan tetap tinggi, tapi kenikmatannya mulai menurun. Nah, bagaimana kelabakan itu muncul? Ini dia. Kalau kekuatan jiwa kita itu di bawah ini, intensitas kekuatan jiwa kita lebih rendah dari intensitas ujiannya, ya. Penyucian rendah atau terlambat. Ini ujiannya segini, kekuatan jiwa kita hanya segini untuk menghadapi ujian itu. Apa yang terjadi? Pasti ada kelabakan kita. Ini adalah kelabakan nih. Mulai dari sini, kalau kita hanya secara fitrah atau alamiah saja, di sini udah mulai kelabakan. Di sini kelabakan, di sini kelabakan, di sini kelabakan. Sampai tua pun kita akan kelabakan. Ya, sampai tua kita akan kelabakan seperti ini. Ini dia, ya, kelabakan terus kita. Kenapa? Kekuatan kita rendah di sini, sedangkan ujiannya tinggi itu, ujiannya tinggi. Ya, itu dia, ya. Nah, kalau ini adalah penyucian jiwanya itu terlambat atau tidak ada perubahan sama sekali, maka di dalam TSYI ada perubahannya seperti ini. Nah, seperti ini kita lihat. Yang tadinya rendah, ya, tapi dengan cara-cara yang kita mulai dengan penyucian hati, penyucian zikrullah, maka lihat, ya, kapan kita mulai? Mulai di sini nggak ada masalah, ya. Dari kecil nanti kita ajarkan, ada metodenya. Apa yang perlu diajarkan waktu anak-anak, apa yang diajarkan pada waktu remaja, ada kurikulumnya, ada nanti, ya. Lalu apa? Kalau ini kita bina, ya, maka pikiran hati rohani kita itu mampu menghadapi ujian ini dengan lebih baik. Lebih lihat, ya, walaupun ini ujian penderitaan dan kenikmatan naik, tetapi kekuatan jiwa kita bisa naik juga. Nah, nanti pada umur 30-an ya, sampai 50 itu mulai seimbang dia. Kekuatan jiwa kita atau makan lebih tinggi, ya, atau bisa dari sini bisa di atas, ya. Tergantung nanti bagaimana kita intensitas kita dalam membina kerohanian ini, ya. Ini lihat, ya, yang tadinya di bawah dia geser ke atas, set ke atas, ya. Pada puncaknya juga nggak ada masalah, ya. Nah, hati-hati kalau kita masih kelabakan, berarti ini yang nggak benar kita melakukannya. Itu saja kuncinya. Kalau pada usia-usia setelah kita belajar tentang nanti bagaimana zikrullah membersihkan hati, bagaimana ibadah, bagaimana ihsan, kalau ini masih ada zona kelabakan, artinya apa? Kekuatan jiwa atau penyucian jiwa melalui zikrullah, ibadah, ihsan dan sebagainya itu
tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya rendah dia, ya. Kalau ini kita turunkan ke bawah, maka ada kelabakan juga nanti, ya. Kalau ini turun ke bawah, kelabakannya sekitar di situ, ya. Tetapi kalau kita insya Allah menjalankannya dengan benar-benar, maka zona kelabakannya nggak ada sudah, ya. Nah, di sini ya, sini sih nggak ada masalah di sini, ya. Kalau ada kelabakan di sini, ya. Ini nanti masalah apa keremajaan ini lah bisa kita bahas tersendiri. Itu dia. Nah, walaupun nanti usia kita tua, ya, ini lihat tua sampai 65 ya, 50 65, kenikmatannya sudah turun, penderitaannya juga turun, tetapi jiwa kita tetap kuat, ya. Nah, disinilah nanti akan muncul bagaimana orang akan berprestasi untuk apa? Untuk membangun apa? Peradaban kekhalifahan itu ada di situ dia. Ya. Nah, itu ya. Jadi lihat ya. Jadi perbandingan intensitas ujian kehidupan dengan penyucian jiwa sepanjang hidup manusia. Ini adalah ujian penderitaan, ini ujian kenikmatan, ini kekuatan jiwa dengan apa yang rendah dan terlambat. Ini penyucian jiwa yang kita bina melalui program-program yang ada di Teologi Sofistik Yamas Indonesia. Nah, itu ya. Kita lihat kembali, ini adalah zona kelabakan ya, tanpa teologi sofistik ya yang kita bina. Tapi kalau ini adalah apa namanya ini tanpa zona kelabakan, ya, yang sedikit ini nggak terlalu berpengaruh ini, ya. Ini dia nggak ada lagi sudah. Kenapa? Kekuatan jiwa kita yang tadinya berada di bawah sudah kita shift ke atas, ya, sudah kita shift ke atas. Nah, itu yang disebut dengan contohnya, ya. Contoh sedikit saja keterangannya. Gunung kenikmatan naik tajam ini sudah tadi, ya. Maknanya usia produktif sama dengan puncak ambisi, harta, jabatan, dan syahwat. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana gunung-gunung ujian itu ada di sini, ya. Gunung kenikmatan dunia, ya. Kemudian itu ya, sama gunung penderitaan sama. Beban tanggung jawab, penyakit, tekanan ekonomi dan akan meningkat pada umur 30 sampai 50 ini. Ya. Kalau jiwa kosong, maka fase 50 tahun ke atas bisa dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan akan kematian. Ya, itu. Lalu penyucian alat TSI. Nah, ini dia. Bisa Nah, kalau kita ajarkan sejak dini, maka dia akan naik dari usia-usia 7 sampai 12 sampai 13 20 ini dan menyamai dan melampaui dua gunung pada usia-usia kita maksimum di sini. Artinya apa? Nah, ini yang kita ajarkan bagaimana marifatullah, bagaimana ihsan, bagaimana zikrullah, bagaimana ibadah secara istiqamah, bagaimana membuat itu ego melemah dan sebelumnya sebelum ambisi memuncak. Nah, hormon stabil. Nanti kita bahas itu. Apa yang menyebabkan manusia itu sulit untuk berubah. Nah, ini ada pengaruh hormon dan gelombang otak. Itu nanti pelajaran berikutnya. Nah, hasilnya dua gunung tetap ada, tetapi tidak menghancurkan lagi. Ya, dua gunungnya tetap ada nih, tetapi sudah tidak menghancurkan. Nah, itu adalah yang diajarkan di dalam teologi sofistik Yamas Indonesia. Ya, nah inti strategisnya adalah bahwa pada puncak ujian di usia tua, puncaknya di 35 sampai 50. Kalau penyucian tidak dibangun sebelum usia 20 sampai 30 tahun, maka diajarkan pemarifatullah itu bagusnya sebenarnya adalah sejak muda, ya. Maka manusia akan dikepung oleh gunung kenikmatan dan gunung penderitaan. Nah, gunung ini garis kekuatannya selalu akan di bawah. Itu kalau kita biarkan. Nah, tanpa TSI sudah kita katakan tadi, ini adalah kelabakan. Tanpa TSI pasti kelabakan sudah. Ya. Kalau dengan TSI, insya Allah tidak akan muncul itu kelabakan itu. Yang ada adalah satu nanti keridhaan. Ya.
Kemudian, nah ini tadi ya arsiran ini yang tadi ya jauh lebih kecil. Penyucian sudah terjadi, umurnya sudah tadi ya. Oke, ini sudah tadi. Ya. Nah, ini pesan strategis yang sangat kuat. Jika penyucian jiwa ditunda sampai usia matang, maka zona kelabakan akan semakin luas. Nah, jika penyucian dimulai sebelum umur 20-30, nah ini adalah guidance buat orang tua ya, sahabat-sahabat yang Mas yang mempunyai anak atau mempunyai cucu, ini guidance kita. Sebelum umur 20-30 tahun ini ajarkanlah marifatullah ya. Ajarkan marifatullah, ajarkan zikrullah, ajarkan dia ibadah. Sama dengan Rasulullah meminta kita umur 7 tahun ajarkan sholat ya. Nanti ada metodenya bagaimana kenapa umur 0 sampai 7 tahun itu kita wajib membentuk keakuan dirinya, wajib kita bentuk. Apa? Ini adalah tubuhku, ini mataku, ini adalah mainanku, itu wajib kita bentuk. Supaya apa? Supaya dia merasa eksis di dalam kehidupan dia. Tetapi nanti itu harus dihapuskan secara perlahan-lahan. Ya. Nah, menghapuskannya itu ada caranya. Ya, memperkenalkan apa? Tadinya merasa milik dia, perkenalkan ini adalah titipan. Ya, ini adalah sebenarnya ciptaan Allah. Boleh dikenalkan nanti ada cara-caranya. Jangan dengan dosa dan pahala dulu di situ. Ya, nah itu. Lalu kita zona kelabakan sudah tadi ya. Maka bagaimana dengan yang lain? Ujian aku dan milikku ya. Ujian dosa dan maksiat. Kita lihat apa-apa ini ya. Nah, ini sebagai ini saja, sebagai peleleh air liur saja sebenarnya. Fase pembentukan ego ya. Aku bisa tadi menjadi aku punya ya. Aku punya menjadi aku lebih atau aku kurang. Nah, ini akan menimbulkan kelabakan baru lagi ya, akan menimbulkan kelabakan baru. Nah, tapi itu nanti setelah berikutnya ya. Setelah kajian berikut, next time ya. Next time yang akan kita bangun itu. Lalu apalagi ujian yang lain? Ujian dosa dan maksiat. Ini lebih dahsyat lagi nih, ya, lebih jelas masalah. Nanti akan kita lihat kenapa Rasulullah mengatakan bahwa sekali kita berbuat maksiat, kemudian ada bintik hitam, kemudian kita tobat, ya, bintik hitam itu hilang. Kemudian melakukan lagi, bintik hitamnya bertambah, sehingga lama-lama hati menjadi mati. Nah, ini nanti ujiannya ada di situ nanti. Ini nanti akan kita lihat pada syarahan-syarahan berikutnya. Ya, jadi kita akan lebih panjang dalam mengenai jiwa ini, karena ini banyak pertanyaan muncul di orang. Kenapa begini? Kenapa ada masalah remaja? Kenapa ada masalah di saat hidup tua dan sebagainya ya? Ini dia. Kenapa? Karena manusia memang ditakdirkan oleh Allah menjalankan di dalam kehidupannya, di dalam kitab takdirnya itu ada semua ujian ini ada. Ada ujian kelapangan, ada ujian pengakuan dan kepemilikan, dan ujian dosa dan maksiat. Kalau kita tidak tahu nanti hubungannya dengan takdir, kelabakan kita. Kelabakan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah yang diizinkan oleh Allah, takdir yang ditetapkan oleh Allah, maka disitulah akan muncul nanti ada keredaan kita terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tadi ini adalah bagaimana fujur dan takwa kemudian menjadi ujian ya, selain sikap fujur dan takwa juga ujian terhadap kehidupan kita, yaitu kelapangan, pengakuan, ya, kemudian ujian dosa dan maksiat. Nah, ini adalah kajian-kajian insya Allah yang kita akan detailkan dalam kajian-kajian berikutnya. Nanti setelah itu baru kita masuk bagaimana menyucikan jiwa itu. Ya, zikrullah itu sederhana, ma'rifatullah itu sederhana. Ya, nanti kemudian apa? Bagaimana hubungan Allah dengan ciptaannya sederhana sekali, tidak perlu berbelit-belit kita mengajarkannya gitu.
Ya. Nah, demikian pada kajian kita malam ini, ujian kelapangan dan penderitaan. Mudah-mudahan sahabat sudah mulai melihat bahwa, oh, ternyata kelapangan pun adalah ujian. Ya, bukan hanya penderitaan. Selama ini orang melihat ujian itu penderitaan saja, kelapangan pun ujian ternyata gitu. Ya, ujian spiritual adalah ujian yang paling kuat. Yang paling kuat itu maksudnya uh, tidak mudah dicirikan dia sebagai ujian. Kadang-kadang itu dianggap sebagai apa? Kelebihan kita, ya. Hati-hati di situ, ya. Nah, demikian kajian pada malam ini, Bang Bayu dan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan ini. Nanti insya Allah kita sambung bagaimana ujian keakuan dan kepemilikan dan bagaimana zona kelabakannya. Ya, demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.